Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Usikum wa iyaya bitaqwa la'allakum turhamun la'allakum tahtadun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika lasyahid, amma ba'd. Para hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Adz-Dzikri rahimakumullah. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari betul-betul dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal, maka tidak bisa maju atau mundur walau sedetik pun. Kita adalah rijalul akhirah, manusia akhirat. Tempat tinggal kita di akhirat. Di dunia ini adalah medan kita berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi at-taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu bekal takwa. Ada banyak peluang amal soleh di masa pandemi ini. Setiap krisis selalu meriset semua permainan menjadi kosong-kosong lagi. Ketika perusahaan besar terkapar, ketika negara besar terkapar, ada peluang kita umat Islam mewujudkan apa yang Allah sudah katakan, kuntum khairu ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Walaupun dalam banyak parameter kita masih jauh, seperti Abul Ala al-Maududi mengatakan, al-Islamu mahjubun li ummati. Islam itu terhijab, tertutup keindahannya oleh umatnya. Karena itu innama al-usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Di saat pandemi ini datang, Allah memberikan peluang kepada kita untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Itu yang Allah ingatkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal terbaik, bukan amal yang baik, bukan amal yang lebih baik, tapi amal terbaik. Musuh dari yang baik, musuh dari yang terbaik is yang baik. Kita bukan sedang mencari milisan baik buruk, kita memilih antara baik, lebih baik, dan terbaik. Dan kita diminta memilih yang terbaik. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai urusan, segera. Di masa pandemi tidak ada alasan tidak produktif. Di masa pandemi tidak ada alasan tidak beramal. Karena amal kita diminta fil mansyat au fil makroh. Dalam keadaan kita giat, semangat, ringan, atau dalam keadaan berat, banyak tantangan, kita tetap diminta melakukan amal. Pada kesempatan ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
kita bisa punya peluang membangun umat di masa pandemi. Barakallahu lakum warahmatullahi muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ada 3 kekuatan yang harus kita bangun. Yang pertama, kekuatan spiritual. Spiritual beda dengan ritual. Kalau ritual kita merasa dekat sama Allah kalau di masjid. Tapi ketika spiritual, di jalanan kita dekat dengan Allah. Di medan pertempuran kita dekat dengan Allah. Melayani masyarakat juga bagian dari ibadah. Spiritualitas bermakna dimanapun kita berada, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bisa menjadi singa parlemen, kita bisa menjadi ketua RW, kita bisa menjadi mungkin direktur perusahaan. Tapi saat yang sama kita adalah anak yang paling berbakti kepada ibu bapak kita, khususnya kepada ibu. Kita ayah yang dikagumi oleh anak-anak kita. Kita suami yang dirindukan oleh istri kita. Karena spiritualitas itu kondisi stabil di mana Allah betul-betul wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia ada dimanapun kau berada. Spiritualitas ini membuat kita punya kestabilan. Tidak pernah takut mengambil keputusan. Benar ada pandemi. Tapi ketika protokol COVID sudah kita terapkan, olahraga kita jalankan, makan sehat kita jalankan, istirahat, maka fa'idha azamta fatawakal Allah. Kalau sudah punya azam, tawakal. Kerjakan tawakal sama Allah. Spiritualitas membuat kita punya mental yang tangguh. Ternyata kajian sains kedokteran terbaru, di antara penyebab sakit adalah ketika kondisi spiritual yang lemah membuat psikis jadi lemah, berefek kepada fisik yang hilang imunitasnya. Tapi tidak cuma spiritual, kita harus memiliki kekuatan intelektual. You cannot find a new land with an old map, kata beberapa orang. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Kita harus bikin. Sekarang adanya BC and AC, before corona and after corona. Jangan lagi berpikir semuanya akan tenang. Benar, kita sedang mencoba menemukan antivirus. Tetapi sebetulnya pandemi ini unpredictable crisis. Krisis yang tidak kita perkirakan. Beberapa pakar mengatakan krisis kita tuh FEW, Food, Energy, and Water. Climate Change, Artificial Intelligence Crisis. Tiba-tiba Allah kasih warming up crisis. Ayo. Novel Yuval Harari dalam bukunya Homo Sapiens sudah mengatakan. Manusia itu melompat dari rantai paling bawah makanan di hampir semua tempat. Jutaan tahun yang lalu, senjata manusia cuma seperti batu yang agak tumpul. Ini namanya bone breaker, pemecah tulang. Karena sesudah katakan T-Rex, gajah purba, harimau, burung bangkai, semua udah tidak ada makanan, tinggal tulangnya, itu jatahnya manusia. Sekarang ada 7 miliar sapi, tapi semuanya cuma di kandang 1 kali 2 meter. Ada 50 miliar ayam, tapi mayoritas hidupnya cuma 4 bulan karena buat konsumsi. Manusia menjadi paling tinggi rantai makanan ketika akal digunakan. Itulah kenapa Allah memerintahkan ayat pertama turun adalah Iqra, Iqra, Iqra. Jujur saya masih sedih. Turis ke Indonesia itu sekitar 12-15 juta. Yang stabil 6 jutanya ke Bali. Bali lebih dikenal dibanding Indonesia. Kalau ketemu beberapa orang, di belah mana Bali Indonesia itu. Padahal punten pisan Bali itu mayoritasnya Hindu. Mana negeri yang mayoritas Muslim dan menjadi pesona.
Ini tanggung jawab kita. Tapi intelektual ini tidak ada bisa kecuali betul-betul kita menekuni jalur saintifik. Makanya punten, jangan kita bermain-main dengan coronavirus ini. Saya setuju Balitbang pertanian bikin kalung, tapi itu mungkin jangan dibilang pembunuh virus COVID-19, tapi itu bagian dari, ya kayak seperti kita minum vitamin C itu loh. Karena tugasnya Balitbang memang menyediakan bagaimana benih, bagaimana penataan, lain-lain. Tiba-tiba jangan tupoksinya pindah. Tapi spiritual, intelektual tidak cukup. Harus ada yang ketiga, kekuatan profesional. Kata baginda Nabi, ketika satu urusan diserahkan kepada tidak ahlinya, fantadiru sa'ah. Tunggu saat kehancuran. Di titik ini, teman-teman Cina, teman-teman Nasrani menyiapkan infrastruktur profesional yang baik. Kalau kita lihat Tokopedia, Bukalapak, produknya banyak dari sana. Karena apa? Mereka mampu memproduksi barang-barang dalam skala massal dan kualitas terjangkau, harga lebih murah. Kita sedang berkejaran menjadi negara maju. Dan tidak bisa. Karena itu, baginda Nabi mengingatkan, ibda binafsika, mulai dari diri sendiri. Mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita. Pribadi unggul, keluarga unggul, lingkungan unggul, RT unggul, RW unggul, kecamatan, nanti seterusnya. Terwujudlah Indonesia sebagai negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. 3 hal. Kekuatan spiritual membuat kita dekat dengan Allah. Kekuatan intelektual membuat kita bisa melawan tantangan apapun. Dan kekuatan profesional membuat kita bisa mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita sekalian, menjadikan kita orang beriman dalam kondisi apapun. Dan COVID-19 ini memberi kesempatan kita beramal lebih banyak lagi. Banyak saudara kita yang sudah kena PHK. Banyak mungkin baik punten. Yang ke masjid pastikan sholat tahiyatul masjid. Jarang-jarang masjid kita dibuka. Hormati masjid. Sebelum duduk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Mungkin ada tetangga kita yang tadi nggak jualan, sekiranya jualan, beli aja. Beli dulu. Mungkin di rumah banyak bisa dihadiahkan. Kita harus saling berbagi, saling menjaga. Karena siapa menjaga hamba Allah, Allah akan menjaga kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru adhkurkum washkuru rizqakum wa la dzikru akbar. Aqimis shalah.